Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 55. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin, amma ba'd. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Ay anna al-anwar al-ilahiyah allati taridu ala qalbil murid wa tahsulu ghaliban min al-adhkari wal riyadat hiya matayal qulub. Al-anwaru, cahaya-cahaya, matayal qulub, kendaraan-kendaraan hati, wal asrar, dan rahasia-rahasia Tuhan. Anwar jam'un nur, mataya jama' matiyah. Yani annal anwar al-ilahiyah, cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya yang bersifat rabbaniyah, ketuhanan ilahiyah, allati taridu, yang datang, ala qalbil murid, ke hati murid, wa tahsulu ghaliban, biasanya terjadi itu anwar karena azkar dan riyadat, banyak membaca wirid, zikir, riyadah. Anwar itu matayal qulub, kendaraan hati. Wal asraru jam'u sirrin wa huwa batinul qalbi. Lafaz asrar jamak sir, yaitu batinnya hati. Ay tusiluha ila matlubiha alladhi hiya mutawajjihatun ilaih. Hal itu bisa menyampaikan ke yang dicari dan yang dituju, yaitu masuk ke hadratul qurb minallahi ta'ala, masuk ke hadrah, dekat dengan Allah Ta'ala. Alhasil, pernah saya singgung dulu, ada maqasid, ada wasail, ya. Anwar ini masuknya wasail, perantara, bukan tujuan. Karena itu sama Sayyidi bin Athaillah dibilang matiyah, kendaraan. Kita pahami dulu tentang apa itu matiyah, apa itu maksud. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih dulu sering memberi motivasi ke santri-santri Darul Hadis, sering, bukan sekali dua kali, untuk banyak menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau selalu mengatakan bahwa menghafal hadis itu matiyah untuk para pemuda, ya, untuk santri-santri gitu. Bahwa beliau kan memang muhaddits, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau nggak salah ingat, saya di Ihya itu beliau mengatakan, ma huwa makna, saya sedang tidak baca Ihya ini, ingatan saya saja, angulu bil makna la bil lafaz. Jadi kata Imam Ghazali itu, kalau orang itu, si kiai ini ahli tauhid, pasti dia akan membangkitkan semangat santri untuk ngaji tauhid. Kalau kiai itu faqih, ahli fikih, pasti dia akan bangkitkan semangat para santri untuk belajar fikih.
Kalau kiai itu ahli tafsir, hafizul Quran, ya pasti. Ya bisa jadi, ini kata saya nih, dia menganjurkan ilmu-ilmu lain, tapi tawajjuhnya nasihat itu pasti ke situ. Dan itu juga terjadi di Syekhuna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Juga sudah pernah saya singgung di Wali Songo tahun-tahun yang lalu itu. Asalnya Syekhul Imam akan memberi nama Darul Hadis dengan Darul Quran. Asalnya beliau itu lebih tawajjuh ta'limnya itu ke Quran, ke tafsir. Tsumma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Yang khulasatul ru'ya, kalamnya Rasulullah di mimpinya Sayyidul Imam. Ya waladi unsyuril hadith fa innahu sayutwa qabla an taquma as-sa'ah. Ya mulai mimpi itu sudah sering saya singgung ini. Berubah drastis beliau. Tetap ke ilmu-ilmu lain ya serius, tapi tawajuhnya ke hadis. Jadi wajar kalau beliau selalu bilang ihfazul hadis, ni'mal matiyah, itu lil fatal atharu, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal, saya masih ingat kata beliau itu kalau bilang suruh ngapal hadis yang sampai sekarang saya juga belum hafal. Minimal kata beliau itu bukan Arba'in Nawawi loh yang dipakai contoh. Yang dipakai contoh itu Riyadhus Shalihin, itu minimal katanya. Bab Syekhul Imam memang ke situ. Dan beliau pasti merasakan asrar hifdzul hadis, fawaid hifdzul hadis. Yang kelihatan jelas di kehidupan Syekhul Imam itu nggak pernah iltifat ke apapun kecuali dzakarul hadis. Itu nyata kalau itu. Jadi boleh dibilang yang menjaga pikiran beliau dari iltifat ke selain ilm ya karena banyaknya hafalan hadis itu. Ya lihat ini ingat hadis, lihat ini ingat hadis. Kejadian ini gala Rasulullah pakai an lagi. Yes, ila akhir ya kada. Karena itu matiyah yang beliau anjurkan untuk santri adalah hifdzul hadis. Itu untuk talabatul ilm. Ini bicara tentang matiyah ya. Ada orang ingin bisa baca kitab kuning, kitab gundul itu. Matiyahnya apa? Ya belajar nahu. Ni'mal matiyah bagi orang yang ingin bisa baca kitab adalah memahami ilmu nahu. Alfiyah, mulha, jurumiyah atau apa saja. Itu matiyah, ni'mal matiyah. Dah jelas ya, itu kendaraan. Si hadis dan nahu untuk yang pingin baca kitab matiyahnya nahu, untuk yang pegangan hidup matiyahnya hifdzul hadis. Ini bukan maqasid, bukan maksud, tapi matiyah, kendaraan saja. Bukan tujuannya. Kalau untuk nahu tujuannya adalah baca kitab, itu maksud. Untuk hadis tujuannya menyatu dengan Rasulullah SAW di dalam aqwal, af'al, kalau bisa sekaligus khawatir. Alhasil maksudnya berhubungan dengan Nabi, itu maksud. Matiyahnya hifdzul hadis. Lalu apa matiyah untuk orang yang punya maksud, punya maqasid, tujuannya wusul ilallah. Tujuannya hatinya sampai kepada Tuhan. Sirruhu wasala ila rabbih. Jadi dibilang al-asrar jam'u sirr wa huwa batinul qalb. Apa tujuannya? Duhulu hadratil qurbi, ini kalau disyarah. Saya singkat saja. Maksudnya adalah Allah. Wusulu qalbihi ila Allah. La anwar ini bukan maqasid, bukan tujuan. Dan tidak terhitung jumlahnya,
muridin, santriyin, para santri, kemudian salikin yang salah memahami bab ini. Al-anwar, cahaya-cahaya dari Allah, itu bukan maqasid. Orang dengan anwar bisa yanzur ila alamil kubur. Orang dengan anwar bisa terbuka alamul kasyf. Orang dengan anwar bisa tahu batin manusia, bisa tahu kejadian masa depan, dan lain-lain. Itu hanya matiyah, kendaraan, tapi bukan maqasid. Siapa-siapa yang ketika sampai di hatinya al-anwar, kemudian dia berlezat-lezat dengan itu, berhenti di situ, maka dia inqata'a anil maksud, jadi munqati', terputus. Kalau kata Syekhuna Ki Ahmad, nagala an Syekhina Ki Sa'id, bakal jadi dukun orang yang begitu, yang terhenti di situ. Naam, futiha lahu fi ilmi al-hikmah, tapi inqata'a anil maksud, wal iyadu billah. Apa itu maksud? Al-wusul ila Allah azza wa jalla. Nah, jadi tolong dipaham. Orang kalau riyadhah apa saja ini, orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan nur saum. Orang yang salawatnya benar, bimakna betul-betul disolli ala Nabi, dia akan mendapatkan nur salat ala Nabi. Itu juga jelas ada hadisnya kan. Kalau saya tidak salah di Dalail yang cetakan lama itu kan ada hadis-hadis. Kalau nggak salah di situ ada hadis, atau kamakal ya. Ini berdasarkan ingatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil musalli alayya nurun yawmal qiyamah wa man kana lil musalli alayya nurun ala sirati yawmal qiyamah wa man kana ala sirati min ahli an-nur lam yakun min ahli an-nar, atau kama qala. Al-muhim, orang yang yusalli ala Nabi, dinas oleh Nabi, akan mendapatkan nur salat ala Nabi. Malah ada yang keterangan gini lagi, orang yang membaca Quran hasala lahu nurul Quran. Orang yang hafal, beda lagi nih, Quran dengan hafidho, ini nurnya beda-beda nih. Hafidhul Quran lahu nur hafidhul Quran, wa hadha musyahad. Hufadhul Quran fi wujuhihim anwarul hifdh. Apalagi kalau yang hafidnya dijaga betul, tiap hari 5 juz, 10 juz, ada nur fi wajhih. Nah, itu nur matiyah. Kan nur itu ketika masuk ke hati, sifatnya itu membuat insyirah, hatinya jadi tenang ya. Kemudian hatinya akan merasa infisah, lapang. Itu tanda-tanda nur yang masuk. Naam, idza asallah, berkurang sampai hilang. Tapi kalau dia bisa jaga, lam ya'sillah, tetap itu. Dulu pernah saya singgung, saya dengar dari Syekhuna almarhum Ki Afif. Kan ba'dhu masyayikh, waktu beliau masih ngaji di luar negeri itu, wasala ilallah bikathrati hifdz Quran. Jelas ya, Quran kalau dihafal kan banyak ayatnya, 6666, ditambah lagi ini banyak hafal hadis ini. Jadi dapat nurul Quran dengan nurul hadis. Banyak hafalan hadisnya. Ya mungkin husnudzon saya ya, beliau itu lam ya'sillah, sehingga sampai futuh gara-gara itu. Hasadahul fatah. Tanpa tirakat-tirakatan puasa, wirid apa enggak. Dari situ aja kebukanya tuh. Minal Qur'ani wal hadis. Artinya anwar ini matiyah, tapi bukan maqasid. Apa hikmahnya? Orang diberikan anwar, kalau orang yang belum mendapatkan anwar, dia akan qata' al-ibadah bil mujahadah. Dia akan menempuh ibadah itu pakai mujahadah, dipaksa, nafsunya dipaksa, dia ibadah.
malas dipaksa lagi ibadah. Tapi kalau yang sedang dapat anwar, ma'aladzah, nggak perlu dikotok lagi, enak. Malah dia kalau nggak baca Quran nggak tenang. Tidak yusolli ala Nabi, tidak tenang, dia gelisah. Biasa baca Quran sekian juz, tidak baca, gelisah. Ini anwar ini. Allah Ta'ala memberikan itu supaya dijadikan kendaraan hati menuju kepada Allah. Otomatis si gulub yang memakai kendaraan anwar ini kan naik terus itu. Ya naik terus. Lama-lama wasala ila hadratil ghurub. Tadi meminjam bahasanya syarih, dia akan sampai ke hadrah, dekat kepada Allah Azza wa Jalla.